Oke, halo guys, balik lagi sama gue Nyubi. Kali ini gue mau kasih tutorial gimana caranya setup VPS dari nol sampai terinstall script. Ini video ini dikhususin buat para pemula ya guys ya. Jadi yang buat yang udah sepuh-sepuh minggir dulu aja deh, daripada nanti loh kok gini bang, gitu ya. Karena tiap orang pasti punya caranya sendiri-sendiri. Oke. Nah, di sini gue udah siapin script buat tunnelingnya. Di sini ada script tunneling. Terus gue juga butuh CF atau domain. Kalian udah harus regis kayak gini. Terus di sini terakhir kalian butuh panel DigitalOcean buat bikin VPS-nya. Jadi gimana caranya? Kita langsung aja let's go ke videonya. Sebelum mulai gue harus minta maaf ya guys, karena gue lagi rada pilek, jadi mungkin suara gue rada aneh-aneh dikit dan banyak sentrap-sentrup. Oke. Tapi kalian fokus aja ke tutorial kali ini ya guys ya. Pertama kalian harus login ke DigitalOcean. Di DigitalOcean kalian harus masukin akun DigitalOcean kalian. Kalau kalian nggak punya akunnya, kalian bisa beli ke gua, bisa ke orang lain, bisa di Shopee juga banyak, terserah kalian mau beli di mana. Yang penting kalian punya panel DigitalOcean. Nah, pertama kalian masuk di sini, ke login ya. Ini alamatnya, kalau digital.com/login, terus masukin emailnya di atas, terus di sini bawah kalian masukin passwordnya. Di sini aku masukin password ya. Nah, terus login. Setelah itu kalian butuh 2 factory authentication. Nah, di sini aku udah masuk ke 2FA. Kalau kalian yang belum, kalian butuh kode authentication. Kode authentication ini biasanya kalian dapat pas kalian beli. Nah, habis itu kalian perlu masuk ke 2FA.live. Nah, kalian bisa buka ini di browser kalian masing-masing ya guys, bisa di Google Chrome, bisa di Mozilla, terserah kalian. Kalian juga bisa ngikutin aku langkahnya ini dari HP kalian masing-masing. Ini enggak ada bedanya guys. Habis kalian masukin di sini, kalian klik submit. Nah, setelah disubmit, kalian di sini bakal muncul generate-nya, dan kalian ambil kode 6 angka di belakang. 6 angkanya aja ya guys, karena itu yang kita butuhin. Habis itu kalian masuk ke sini, terus paste di sini. Habis itu verifikasi kode. Nah, setelah udah masuk, kalian tunggu dulu, dia bakal masuk ke panel. Nah, ini kalian udah ada di dalam panelnya, tapi VPS-nya belum ada. Kalian karena ini baru, jadi VPS-nya masih kosong. Dan buat kalian yang belum belinya baru banget pertama kali beli, biasanya itu belum di redeem atau saldonya masih nol. Kalian harus redeem code-nya dulu. Sebelum bikin ke VPS, kalian harus redeem code-nya dulu. Karena ini udah redeem, jadi aku skip bagian itu. Buat kalian yang bingung cara redeemnya, kalian bisa chat aku aja nanti di WA atau di tele ya guys ya, buat cara redeemnya. Aku nggak masukin di video. Next, kalian pilih create. Di sini ada create. Kalau tampilan HP biasanya kalian harus klik ini, terus nanti di sini juga ada create kayak gitu. Enggak beda jauh, tetap ada create-nya. Kalian cari aja tulisan create. Habis itu kalian pilih droplet. Nah, oke. Setelah dropletnya muncul, kita tunggu dulu di sini. Nah, di sini droplet udah muncul, kalian pilih region yang mau kalian bikin. Kalau aku di sini, aku contohnya di Singapura ya guys ya. Singapura, terus OS-nya kita pakai Ubuntu 20.04. Ini yang paling umum dipakai. Oke. Kalau scriptku udah support semuanya, tapi untuk kalian yang belum support semuanya, aku saranin pakai 20.04 aja. Samain sama yang di video biar pasti mendukung script kalian. Kalau kalian gak punya scriptnya, kalian bisa kontak aku juga, nanti aku bisa sewain script aku sebulan ke kalian. Oke, lanjut.
Di sini aku bikin RAM-nya 8. Di sini ada keterangannya RAM 8, CPU-nya 4, penyimpanannya 240 GB, total bandwidth-nya 6 tera. Begitu ya. Kalian bisa sesuaiin aja di sini kalian mau bikin RAM berapa. Makin tinggi RAM-nya makin mahal harganya, tapi itu masih ke cover kok sama saldo kalian nanti. Nah, lanjut, setelah itu kalian bikin password di sini. Password ini nanti digunain buat login ya guys. Di sini aku kasih password belajar 123 pentung. Dan ini harus sesuai ya guys ya. Ini kalau masih ada yang apa ini namanya, masih ada yang silang, kalian gak bakal bisa bikin ini. Jadi kita harus sesuaiin, R-nya besar deh. Nah kan number n tidak boleh diakhiri dengan karakter spesial, berarti kita ganti aja belajar. Nggak bisa di depan juga, belajar, R-nya besar terus pentung 123. Nah terus cannot end number or karakter spesial, berarti harus diakhiri dengan kata belajar pemula ya, belajar pemula. Nah karena belakangnya nggak boleh karakter spesial atau angka, jadi kita karakter spesial dan angkanya kita taruh tengah ya. Ini passwordnya jangan sampai lupa, aku copy ini dulu terus aku masukin ke sini, tab N, tab baru ya, passwordnya ini. Nah habis itu kalian pilih create. Di sini udah biarin aja, kalian pilih create di sini, create. Nah habis itu kalian tunggu karena di sini dia bakal proses pembuatan. Nah ini dia, ini proses pembuatannya, ditunggu aja, nggak bakal lama ini kok, cuma beberapa detik doang lah, sekitar ya beberapa detik lah, nggak akan lama, nggak serius. Kalau lama kalian bisa reload halamannya, itu biasanya karena jaringan kalian delay aja. Nah kan apa aku bilang nggak lama. Setelah itu yang kalian butuhin adalah IP-nya. IP ini kalian copy terus aku masukin juga di sini. Oke, masukin di situ. Setelah itu kalian cukup, ini kalian udah bikin, kalian jangan lupa untuk logout. Kenapa jangan lupa sampai logout? Karena kalau kalian nggak logout, panel kalian rawan untuk di suspend. Jadi saranku kalau kalian udah nggak pakai, di logout. Oke, karena ini udah tak logout, aku tutup, udah nggak butuh lagi. Ini juga ditutup, udah nggak dibutuhin lagi. Selanjutnya kalian perlu ke CF. Di CF kalian bakal pointing. Ini aku udah login di Cloudflare ya, login di Cloudflare. Terus kalau caranya buat login Cloudflare gimana? Kalian cukup ketik aja di sini cloudflare.com, nanti di sini ada tombol login. Nah kalian tinggal login terus masukin email sama password kalian kayak gini. Kalau aku karena udah login, ini pasti bakal langsung masuk juga ke sini guys. Nah langsung masuk kayak gini juga nih, gak percaya nih, tungguin deh, pasti udah login karena aku emang udah login. Nah kalau yang buat kalian yang baru login pasti minta password dan email dan password. Nah kalian masukin aja. Oke ya, di sini udah ya, paham ya. Nah lanjutnya kalian klik domain kalian yang udah didaftarin di Cloudflare. Kalau belum, kalian harus punya juga. Kalau nggak punya, kalian bisa sewa juga domain di aku, kalian chat admin aja. Nah selanjutnya kalian butuh ke DNS record. Ini ada DNS. Nah terus kalian record di sini. Ini kan record nih. Nah yang di record apa? Kalian add record dulu. Sorry guys, ada motor lewat. Kalian tambahin add record, proxy-nya di offin. Terus di sini kalian ketik domain yang kalian mau bikin. Di sini aku kasih belajar. Oke. Belajar, terus IP yang di sini itu IP VPS kalian yang tadi dibikin, yaitu ini. Nah, itu kenapa IP-nya tak simpen, karena kalian butuh di sini. Oke. Nah, ini. Jadi IP-nya masukin sini, nanti domainnya jadinya belajar putrasultan.myid. Ya, di sini kalian cukup ketik belajarnya aja. Oke. Lanjut save. Nah,
Oke ya, paham ya. Masuk Cloudflare, terus klik domain kalian, terus pilih DNS, terus di bagian record, edit record, masukin nama. Di sini kasih belajar, masukin IP, terus DNS. Proxy-nya di offin, habis itu save. Oke, rekapnya udah selesai, bagian CF udah selesai. Selanjutnya kalian perlu ke bagian script atau kitab. Biasanya sih kalau script kalian simpen di kitab, tapi bisa juga kalian simpen di server, terserah kalian. Nah, kemudian selanjutnya di bagian script itu pasti ada izin. Nah, kalian perlu nambahin IP yang tadi kalian bikin ke dalam izin. Di sini aku klik izin, masuk ke GitHub juga ya. Ini GitHub ada akunnya juga. Nah, ini kalian masuk ke akun GitHub kalian. Nah, habis itu kalian klik izin tadi udah, terus kalian pencet edit atau gambar pensil. Kalau tampilannya HP biasanya di sini ada titik 3, terus ada edit to place gitulah, edit in the place gitu tulisannya. Nah, kalian tinggal pilih aja, nanti kalian masuk ke halaman yang kayak gini. Nah, di sini kalian bisa tambahin dengan ikuti pagar atau sesuai format izin kalian, tapi rata-rata sih semua izin formatnya hampir sama, jadi ya nggak usah dipedulikan. Kalian tinggal lihat aja di atas, biasanya ada disertain formatnya. Nah, di sini kalian masukin formatnya ya, terus diikuti nama. Di sini kita kasih belajar, terus diikuti tanggal, tahun, terus bulannya 7, 8 deh, 8, terus sekarang tanggal 24, berarti 24. Nah, terus diikuti terakhir adalah IP VPS nya kalian yang tadi dibikin. Di sini aku masukin IP VPS nya. Nah, kok jadi double. Nah, oke. Di sini udah ya, masuk, terus kita commit and change. Habis itu kalian save. Ntar dulu, ini pasti internetku mati. Nah, di sini ada commit change. Nah, kalau udah kayak gini, tampilannya udah kayak gini, ini artinya IP kalian udah diregis di izin, udah di pointing juga di domain, dan IP-nya udah. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita mulai instalasi scriptnya. Caranya gimana? Caranya, oh iya, tadi domainnya aku simpen di sini ya. Tulis biar nggak lupa, belajar.putrasultan.my.id. Oke. Lanjutnya kita perlu login ke VPS-nya. Di sini aku pakai putih karena aku pakai apa ini namanya? Pakai PC ya. Kalau kalian bisa buka lewat Ternius, bisa juga buka lewat Juicy, terserah kalian. Untuk hostname itu kalian diisi dengan IP kalian, IP ini, atau juga bisa juga dengan domain ini yang udah kalian pointing. Nah, aku di sini prakteknya pakai domain, tapi bisa pakai IP, bisa juga pakai domain, terserah kalian ya. Oke, habis itu tak open. Nah, terus di accept. Nah, buat kalian yang pakainya putih, pakainya Termius, kalian juga bisa ikutin, cuma diisi itu diisi host alias diisi bebas kan, terus bawahnya ada hostname atau IP. Nah, itu diisi pakai domain. Selanjutnya kalian centang pojok atas, nanti kalian tinggal diklik, kalian diminta buat masukin username. Di sini username-nya pasti root ya, sudah pasti root, nggak mungkin yang lain, udah pasti root. Habis itu kalian enter. Setelah kalian lanjut, kalian bakal diminta password. Nah, passwordnya mana? Passwordnya itu yang kalian tadi bikin, yaitu ini. Kalau di kasusku tuh ini passwordnya ya. Passwordnya ini kalian tempel aja. Nah, setelah tempel, memang gak kelihatan ya guys ya, jangan diambil prasangka. Kalau di Termius atau di Juicy mungkin kelihatan, cuma kalau di putih emang gak kelihatan. Udah ditempel, langsung di enter. Nah, kalian bakal masuk ke tampilan VPS nya. Ini adalah tampilan VPS kalian yang masih kosong, belum ada scriptnya.
Nah, disinilah kita bakal instalasi scriptnya. Cara instalasinya gimana? Kalian kan punya script nih ya, punya script ini. Nah, kalian bisa jalanin perintah installnya. Di sini udah ada nih. Biasanya kalian pasti dikasih ini juga. Kalau kalian beli script, kalian pasti dapat akun GitHub, ada instalasi script. Tapi untuk ini biasanya macam-macam, bervariasi lah ya. Kalian bisa sesuaikan dengan scriptnya kalian masing-masing. Setelah itu kalian buka lagi, di sini terus kalian paste perintahnya, habis itu enter. Nah, di sini dia bakal proses instalasi, ditunggu. Nah, untuk proses ini nanti aku cepetin dan aku langsung ke poin pentingnya aja ya, karena kalau aku ini ikutin prosesnya bakal lama banget. Jadi nanti bagian ini aku ambil yang penting-pentingnya aja buat kalian contoh, dan yang nggak penting atau cuma nonton gaming kita skip aja. Oke guys, di sini kalau muncul tampilan kayak gini kalian pilih enter aja. Di sini di cap itu kalian enter aja, atau kalau kalian pakainya tampilan ya kalian bisa pilih enter aja, tetap ada kan di keyboard enter. Nah, kalian pilih enter aja biar dia proses lanjut. Oke guys, di sini ada konfirmasi lagi, kalian bisa lanjut buat enter, press enter to start instalasi. Jadi kita lanjut aja di enter ya guys. Oke guys, di sini kita diminta untuk memasukkan subdomain atau domain yang mau kita pakai. Sebelumnya kita udah pointing tadi di akun Cloudflare ya guys. Jadi di sini kita pilih yang enter your domain subdomain ya, nomor 1. Kalau 2 itu random. Jadi kita pilihnya 1, enter. Setelah itu kita masukkan subdomain yang kita bikin tadi. Kita tadi pointing domainnya ke belajar.putrasultan.my.id. Di sini kita masukin aja, di sini kita bisa ketik belajar.putrasultan.my.id. Begitu, setelah itu kita enter lagi dan kita lanjutkan menunggu prosesnya sampai selesai. Oke guys, di sini proses instalasi scriptnya udah selesai dan kita tinggal lanjut enter buat nge-report VPS-nya. Jadi kita lanjut ke enter aja, nanti VPS-nya bakal nutup sendiri. Dan itu berarti VPS kalian udah ke report ya. Nah, ini udah nutup dia. Kita tunggu dulu, nanti kita buka lagi. Biasanya untuk proses report ini itu sekitar 2-3 menit, nggak lama sih sebenarnya. Jadi di sini kita siapin dulu, kita masuk lagi ke belajar.putrasultan.my.id. Nah, setelah itu kita ke open, tapi tunggu dulu, biasanya sekitar 1-2 menitan proses untuk reportnya. Jadi kalau kalian langsung paksa, nah kalau kalian udah masuk ke sini berarti udah bisa. Tapi kalau belum, berarti dia masih proses report ya guys. Di sini aku masukin lagi akunnya root sama passwordnya tadi, mana ini belajar ya. Nah, mana nih putih. Nah, di sini kita tempel terus kita enter. Nah, di sini scriptnya udah kepasang dan siap digunakan. Begitu ya guys ya. Jadi semoga video kali ini bermanfaat, dan buat yang masih bingung atau sedikit miss, kalian coba ulangi video ini. Dan di next part ini sebenarnya masih satu bagian dari video ini. Untuk yang cuma butuh instalasinya, kalian udah selesai di sini dan VPS kalian udah siap digunakan. Tapi aku ada tambahan video buat kalian yang mau tahu, kalian bisa simak, dan yang buat enggak kalian bisa stop cukup sampai di sini. Jadi kita lanjut ke langkah backup and restore.
Oke guys, di sini tadi sebelumnya kita udah instalasi scriptnya udah selesai dan script udah terpasang ya guys ya. Sekarang kita mau coba restore ini VPS yang baru ini dari VPS lama biar enggak akun yang lama itu enggak mati. Jadi kita pindah VPS atau pindah server tapi akun config kalian tetap bisa lanjut dipakai gitu ya. Jadi pertama kita kan tadi udah buka putih nih, kita buka putih. Sekarang kita buka satu lagi putih. Kita buka lagi satu lagi tab untuk si server lamanya. Di sini kita masukin server lamanya. Kita login dulu ke VPS lama atau server lama. 1 2 3. Nah, oke. Ingat-ingat ini VPS lama ya guys ya. Nah, di VPS lama ada menu backup dan restore. Kalian untuk menunya mungkin tiap script beda-beda, tapi pada poin utamanya sebenarnya sama. Jadi dari script VPS lama kalian jalanin backup VPS data. Nah, untuk email bisa dikosongin atau diisi juga nggak apa-apa. Kalau aku si prepare tak kosongin aja. Kita tunggu dulu backupnya selesai. Nah, di sini backup udah selesai dan kita dapat link backupnya. Kita copy link backupnya aja. Setelah kita copy, kita masuk ke VPS yang baru. Ini VPS yang baru kita install tadi. Kita juga masuk ke menu backup dan restore, tapi di sini kita pilihnya restore data tadi. Nah, di sini kita tempel. Nah, kan nggak langsung jalan. Kalau yang tadi di paste langsung jalan, itu karena dia hanya lompat guys. Jadi linknya, cara pastenya kalian juga harus benar ya di sini ya. Nah, di sini kalian enter, prosesnya bakal berjalan ulang. Nah, buat yang tadi karena gagal, datanya kosong. Nah, sekarang datanya udah isi sesuai, domainnya juga udah ganti sesuai. Nah, ini data udah ke restore tapi si akun belum pada pindah ke sini. Gimana cara pindahinnya bang? Cara pindahinnya gampang. Kalian masuk ke akun CF. Tadi kan kita pointingnya dengan berbeda domain ya. Jadi yang satu itu domainnya satu Putra Sultan. Ini kita buka. Di sini namanya 1 Putra Sultan ya kan. Yang satunya tadi itu belajar Putra Sultan. Nah, di sini dua-duanya udah pakai 1, tapi yang satu ini yang kita buat belajar ini tadi dia belum ke pointing ke domain ini. Jadi kita harus pointingin IP-nya ke domain ini. Intinya gitu aja. Kita perlu pointing ulang. Nah, pointingnya kita refresh dulu ini biar kita bisa pointing. Nah, IP-nya itu yang belajar ini ya. Kita copy ini. Kita butuh ini. Oh, itu masih loading. Kita copy-nya dari sini aja guys, dari sini aja guys. Nah nih, itu kenapa ini penting banget buat catatan kalian biar kalian gak lupa. Nah, btw kenapa internetku lemot sekali ya? Apa ada yang bermasalah? Aku juga nggak tahu guys, tapi ini sumpah serius internetku berasa kayak sibuk. Nah, di CF kalian pasti lihat ada domain kalian yang lama kan. Nah, domain yang lama itu kita edit guys. Jadi di sini ada 1, ini ada 1, terus IP-nya ada. Nah, di sini kita edit atau kita cukup klik. Nah, biasanya dia buka ke sini. Terus kita ganti IP yang lama ini. IP yang lama ini pakai IP baru. Nah, habis itu kita klik save. Nah, terus yang belajar tadi gimana bang? Biarin aja nggak apa-apa, biarin aja, itu nggak menjadi sebuah masalah guys. Yang penting IP yang lama kalian kasih IP yang baru, gitu aja udah cukup. Terus karena di sini ada satu lagi nih yang bintang, ini buat wildcard sebenarnya, jadi kita juga harus ubah yang wildcardnya. Nah, wildcard ini kita juga ubah. Nah,
terus kita save. Oke. Nah, setelah dua-duanya berubah, di sini belum berubah ya. Internetku, hayu loh. Nah, dah kan? Ini udah berubah, ini udah berubah. Dua-duanya udah berubah. Sekarang tugas kalian cukup restart yang di VPS lama. Kalian jalanin restart. Itu nomor 17 tuh. Udah restart. Nah, kalian jalanin. Setelah kalian jalanin restart di VPS lama, otomatis akun yang kalian ada di sana bakal pindah ke sini. Kalian bisa cek di login. Kalian cek login. Nah, itu dia. Nih, kalian bisa lihat udah pada login. Artinya akunnya udah mulai pada pindah. Nah, di sini kalian bisa cek lagi ya buat mastiin tadi masih ada kotak. Nah, ini dia. Kalian bisa lihat di sini udah login. Usernya udah ada. Nah, ini artinya user kalian udah pindah otomatis dan VPS yang lama udah nggak dipakai. Jadi misal ini udah mau mati VPS nya, ya nggak apa-apa, biarin aja. Kalian bisa gunain ini buat gratisan, tapi pointingnya diganti dulu buat itu. Nah, kalau enggak ya kalian biarin aja lah, udah cuekin aja nggak apa-apa, karena yang penting server kalian udah pindah ke sini. Begitu ya guys cara backup dan restorenya. Buat yang bingung, kalian bisa ulangi lagi videonya di bagian backup dan restore. Nanti aku kasih jeda-jeda subjudulnya biar kalian bisa ngulang perbagiannya ya guys ya. Semoga ini bermanfaat. Sekian, mungkin videonya bakal panjang, tapi aku harap kalian gak bosen buat nontonnya, karena belajar itu memang kadang membosankan. Oke, jadi buat kalian yang baru belajar, aku saranin kalian nonton dulu dari awal video sampai selesai. Setelah itu kalian sambil praktek jalani, sambil perhatiin videonya step by stepnya, biar kalian bisa ikuti dengan lebih mudah, karena setidaknya kalian udah ada ingatan sedikit-sedikit kayak gitu ya guys ya. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk share video ini kalau merasa bermanfaat, dan see you next video. Bye bye.